anak-anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini, nak? Alhamdulillah. Semoga anak-anak ibu selalu diberikan kesehatan agar bisa terus ke sekolah untuk menuntut ilmu dengan semangat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya bangku, mejanya itu dirapikan terlebih dahulu ya. Sudah siap semuanya? Bagus. Nah, hari ini Ibu masuk di kelas 4A. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini, nak? Oh, hadir semuanya. Alhamdulillah ya, berarti semuanya memang benar-benar semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita memulainya dengan membaca doa. Tepat sekali. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Baik. Setelah kita melaksanakan doa tadi, langsung saja hari ini kita akan masuk pada pembelajaran yang kedua di subtema keberagaman budaya bangsaku. Nah, hari ini tuh tujuan pembelajaran yang pertama adalah anak-anak ibu bisa mengenali bangun datar dan menyebutkan contoh-contoh segi banyak. Yang kedua, anak-anak ibu mampu menuliskan konsep segi banyak seperti ciri-cirinya, bentuknya. Anak-anak ibu bisa memaparkan hal tersebut. Yang ketiga, anak-anak ibu bisa mempraktekkan bagaimana dasar-dasar tari bungo jumpa. Nah, nanti kita akan belajar mengenai tari bungo jumpa ya. Nah, yang keempat, anak-anak ibu mampu mengenali keberagaman yang ada di Indonesia, lalu mampu mempresentasikan bagaimana ciri-ciri atau banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, itu pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Baiklah, langsung saja kita mulai pelajaran hari ini ya. Kita yang pertama akan belajar matematika seperti tujuan pembelajaran yang telah Ibu sampaikan tadi di awal pembelajaran ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, Ibu mengelompokkan anak-anak Ibu di dalam kelompok-kelompok kecil belajar agar pembelajarannya lebih menyenangkan dan bermakna. Untuk nama-nama kelompoknya sudah Ibu diletakkan di atas meja. Jadi, semua siswa duduk sesuai nama-nama yang ada di atas meja ya. Baik, udah siap semua? Udah bagus. Nah, sekarang kita akan masuk langsung pembelajarannya. Nah, Ibu akan mengingatkan kalian bahwa kemarin kita ada belajar mengenai tentang pawai budaya. Masih ingat kan semuanya? Iya, bagus. Berarti anak-anak Ibu ini belajar semua ya di rumah. Nah, kita kan kemarin belajar mengenai pawai budaya dan kita mempunyai suatu gambar tentang pawai budaya. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, dari gambar pawai budaya ini, Ibu ingin anak-anak Ibu bisa menemukan bangun-bangun datar yang kalian ketahui. Jadi, mengerti perintahnya? Ibu mau kalian menemukan bangun datar dari gambar pawai budaya tersebut ya. Nah, bagaimana? Ada yang sudah dapat gambar apa aja yang ada? Bagaimana kelompok 1? Iya, persegi panjang, benar. Kelompok 2, jajar genjang, benar. Segitiga, iya benar. Semuanya pintar-pintar ya anak ibu ini ya. Jadi, banyak sekali ya bangun datar yang ada pada gambar pawai budaya ini. Seperti persegi panjang, persegi, jajar genjang, segitiga, lingkaran. Nah, setelah kita mengetahui bangun-bangun datar yang kalian temukan tadi, pelajaran hari ini yaitu mengenal bentuk segi banyak. Apa sih segi banyak itu sebenarnya? Nah, segi banyak itu adalah bangun yang tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis yang memiliki banyak segi dan sudut. Paling sedikit dia itu mempunyai 3 sudut. Jadi, dia itu paling sedikit segi banyak ini memiliki 3 sudut. Jadi dia kan itu banyak tuh seginya. Jadi anak-anak ibu sudah bisa terpikir kan gimana itu segi banyak tersebut. Nah, dari gambar pawai budaya tadi, Ibu mau kalian mengelompokkan mana yang segi banyak, mana yang bukan segi banyak ya. Nah, kalian bisa
menuliskannya di kertas dan memberikan nama kelompoknya ya. Oke, mengerti penjelasan Ibu? Mengerti, bagus. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, waktunya udah selesai. Mari kita bahas mengenai segi banyak tadi. Nah, siapa kelompoknya yang mau memberikan tanggapan nih? Yang mana yang segi banyak, yang mana yang bukan? Ya, kelompok 1 silakan. Iya, bagus ya kelompok 1. Kelompok 2? Bagus. Kelompok 3? Ya bagus, pinter-pinter semua ya, anak ibu cepat mengerti semua. Jadi kita bisa menarik kesimpulan segi banyak, yang termasuk segi banyak itu seperti yang tadi dikatakan semua kelompok. Ada segitiga, ada jajar genjang, persegi panjang, juga trapesium. Kenapa itu termasuk segi banyak? Karena dia merupakan bangun tertutup dan seluruh garisnya itu memiliki banyak segi dan juga memiliki sudut yang banyak, minimal 3 sudut tadi ya. Nah, sekarang coba kelompokkan yang bukan segi banyak tadi. Benar sekali, lingkaran. Lingkaran itu bukan termasuk segi banyak. Anak-anak ibu ternyata cepat paham ya. Nah, bagus sekali untuk pembelajaran matematika ini. Ibu rasa kalian sudah mengerti semua mengenai segi banyak dan bukan segi banyak. Untuk kertas latihannya tadi, silakan kumpul di atas meja ibu ya. Untuk materi yang kedua, kita akan belajar tari bungo jumpa. Tepat sekali. Nah, hari ini kita belajar seni, yaitu mengenai tari bungo jumpa. Jadi, anak-anak ibu akan belajar gerak-gerak dasar tari bungo jumpa. Nah, untuk melihat gerak-gerak dasar tersebut, Ibu udah menyediakan satu video mengenai tari bungo jumpa tersebut. Nah, anak-anak Ibu tetap berada di kelompoknya masing-masing ya. Jadi kalian akan Ibu tampilkan sebuah video bungo jumpa tadi, dan kalian akan melihat dan mempelajari bagaimana bentuk-bentuk gerak dasar dari tari bungo jumpa. Harus diperhatikan dengan baik ya, karena kalian minggu depan kita akan langsung mempraktikannya. Jadi hari ini Ibu akan menunjukkan gerak-gerak dasarnya saja terlebih dahulu. Itu kita simak videonya bersama-sama ya. Nah, tadi kalian semua sudah melihat dan mendengar serta menghafalkan gerakan yang ada di video. Bagus. Nah, pastinya kalian belum bisa secepat itu ya menghafalnya. Tapi di sini Ibu akan mengajarkan 2 gerakan pemula untuk tari bungo jumpa tersebut. Nah, jadi anak-anak ibu akan ibu praktikan seperti ini ya. Untuk gerakan yang pertama, anak-anak ibu letakkan tangan di siku, di bahu, dan satunya lagi di paha. Dan anak-anak ibu melakukan tepukan seperti ini. Nah, tapi dengan energik ya. Nah, itu hitungannya 2 dikali 8. Nah, itu bergantian antara kiri dan kanan. Nah, Ibu contohkan ya. Nah, seperti itu. Itu untuk gerakan yang pertama. Nah, untuk gerakan yang kedua, itu seperti ini. Tangan anak-anak Ibu diletakkan di depan. Nah, di depan baru memberikan sedikit tepukan, baru ke atas, ke tengah, ke bawah. Nah, saat ke bawah itu, anak-anak ibu sedikit menaikkan badan seperti ini. Nah, jadi ibu ulangi, ke tengah, ke atas, ke tengah, lalu ke bawah. Nah, seperti itu. Itu hanya gerakan dasarnya. Jadi, tugas kalian adalah untuk mengamati video yang ibu berikan. Kalian bisa menonton di YouTube, di Google ya, di mana-mana aja tuh ada tuh, cari aja tarian bungo jumpa. Nah, untuk minggu depan kita langsung mempraktikannya dengan musik ya. Setelah di sini kita akan masuk di pembelajaran yang terakhir, yaitu mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi, kita itu sebagai bangsa Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman seperti budaya, terus suku,
makanan daerah, bahasa daerah, itu kita tuh memiliki banyak sekali dan beragam. Karena bangsa Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Dan di pulau-pulau tersebut itu semuanya itu memiliki budaya yang masing-masing. Tetapi yang kita bisa ambil hikmahnya bahwa walaupun di negara Indonesia itu memiliki banyak sekali keberagaman, perbedaan, tetapi kita tetap bersatu dan saling menghargai satu sama lainnya. Nah, sekarang Ibu memiliki suatu gambar nih. Anak-anak Ibu bisa lihat nih di samping Ibu. Nah, ini ada beberapa gambar orang yang memiliki perbedaan dari pakaiannya, warnanya, warna kulitnya, keberagamannya juga berbeda-beda. Ada yang dari Maluku dan sebagainya. Jadi, tugas anak-anak Ibu itu mengidentifikasi perbedaan-perbedaan yang ada pada gambar ini nih. Nah, jadi anak-anak Ibu tetap masuk dalam kelompok belajar yang tadi ya. Nah, silakan kalian mengidentifikasi atau mencari apa sajakah keberagaman sesuai dengan gambar di samping ini, oke? Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Bagaimana anak-anak Ibu semua udah tahu nih apa aja keberagaman yang kalian bisa temukan melalui gambar tadi? Bisa? Oke, mari kita bahas ya. Nah, jadi keberagaman itu banyak ya. Dari gambar tersebut kita bisa melihat keberagamannya seperti pakaiannya, bahasanya, dan juga makanannya. Itu bisa kalian cari di berbagai sumber ya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama tadi kan ada dari Pak Sami. Dia berasal dari Maluku. Nah, Maluku itu apa sih makanan khasnya? Benar sekali, golu ikan. Lalu baju adatnya apa? Iya, betul sekali, adalah baju cele. Yang kedua ada Pak Encep. Pak Encep berasal dari Sunda. Nah, kalau Sunda itu biasanya makanannya apa? Bener, oncom. Siapa yang suka oncom di sini? Iya, Ibu juga suka ya. Lalu pakaian adatnya apa? Sukapura. Lanjut yang ketiga itu ada Pak Made. Pak Made biasanya kok nama-nama Made ini berasal dari mana? Bali. Nah, Bali itu apa sih makanan kesukaannya atau makanan kesukaannya, makanan daerahnya? Yaitu adalah ayam betutu. Nah, kalau untuk bajunya Payas Agung. Jadi ingat ya, Payas Agung itu pakaian adatnya orang Bali. Nah, untuk selanjutnya ada Pak Udin. Pak Udin itu berasal dari Betawi. Nah, Betawi itu biasanya di daerah Jakarta ya. Nah, untuk makanan daerahnya yaitu adalah kerak telur. Benar, siapa yang suka kerak telur nih? Ibu juga ya. Terus pakaiannya abang dan none. Jadi abang dan none ini merupakan sepasang. Ya, jadi nanti pakaiannya itu dipakai oleh dua pasang. Ada satu perempuan dan ada satu laki-laki. Jadi pakaiannya disebut abang dan none. Terus yang terakhir itu ada Pak Nur. Pak Nur ini coba lihat pakaiannya berasal dari mana? Benar ya, berasal dari Jawa. Nah, Jawa itu apa sih makanan daerahnya? Ya, getuk ya. Terus kalau bajunya baju kebaya. Nah, jadi ketika anak-anak Ibu sudah mampu mengidentifikasi berbagai macam keberagaman di Indonesia, jadi kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu memang memiliki banyak sekali keberagaman. Dengan keberagaman itu bukan berarti kita itu menjadi berbeda atau tidak bisa menerima perbedaan itu. Malah dengan adanya perbedaan-perbedaan itu, Indonesia itu kaya akan budaya-budaya yang ada, dan kita sebagai siswa hendaknya harus saling bertoleransi dan saling menghargai antara perbedaan tersebut ya. Nah, selanjutnya
anak-anak ibu buka bukunya, buku siswanya itu mengenai teks siap menghadapi musim hujan. Jadi kalian dalam satu kelompok itu mengamati dan membaca mengenai teks siap menghadapi musim hujan, yang maknanya di dalam teks itu adalah sigap untuk selalu membantu sesama. Jadi setelah kalian baca itu di sebelah belakangnya itu ada berupa latihan terkait dengan teks yang kalian amati. Setelah kalian mengerjakan latihan tersebut, ibu akan memanggil kalian dengan random untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Nah, untuk itu ibu berikan waktu 20 menit untuk kalian mengerjakannya. Setelah selesai nanti akan ibu panggil secara random. Selamat mengerjakan ya. Baiklah, ibu sudah mendengar presentasi dari tiap kelompok. Nah, sudah sangat baik sekali dan jelas ya presentasi yang kalian paparkan, dan anak-anak ibu semuanya juga aktif dalam bertanya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, ibu akan menarik kesimpulan akhir, yaitu yang mana kita ini sebagai manusia yang tinggal di Indonesia yang memiliki banyak sekali keberagaman, kita itu harus saling membantu sama lain, satu sama lainnya, walaupun kita itu memiliki banyak perbedaan seperti perbedaan pendapat, perbedaan suku, daerah, bahasa, itu tidak menjadi titik tolak kita agar kita tidak menolong sesama, tetapi itu adalah sebuah hal yang harus kita terima dan harus kita jalani, karena kita hidup di negara yang memang kaya akan keberagaman. Saling toleransi, saling peduli itu sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, ibu pengen bertanya nih, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah anak-anak ibu sudah paham? Sudah ya? Alhamdulillah, berarti pembelajaran hari ini ibu cukupkan sampai di sini. Anak-anak ibu silahkan mengerjakan latihan di halaman 120. Itu untuk pekerjaan rumah ya, kita kumpulkan minggu depan. Sebelum ibu tutup, hari ini kita tutup dengan doa ya. Ketua kelas pimpin doanya. Amin. Nah, sekarang ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.